فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap Kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Imamul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir kita berhenti pada bab yang keempat, yaitu bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, yang telah kita lewati fawaid yang sangat penting terkait dakwah. Yang diantara perkara terpenting dalam masalah ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab yang menerangkan tentang tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Terkait dengan masalah bab, diingat kembali ada berapa cara baca? Indak ya syukran. Ada 3, yaitu babun bitanwin, yang kedua babu bin dhammah biduni tanwin, kemudian yang ketiga bab dengan sukun. Baik. Dan bab ini akhwani fillah merupakan penyempurna atas bab-bab sebelumnya, karena setelah diterangkan pada bab yang keempat tentang wajibnya berdakwah kepada tauhid, maka sekarang akan diperjelas tentang hakikat tauhid itu apa sebenarnya. Tauhid itu apa sebenarnya, sehingga ketika seorang mau mendakwahkan kepada tauhid, dia betul-betul mengilmuinya. Dan pada bab-bab yang setelahnya, akhwan, juga akan kita ketahui perincian tentang apa? Tentang penafsiran tauhid ini. Nah, jadi ibarat sekarang kita akan mulai masuk pada bab pembahasan penjelasan tentang tauhid itu apa. Nah, karena tafsir maknanya bayan, bermakna penjelasan.
Kita baca dulu keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait bab ini, karena beliau memberikan penjabaran secara global tentang bab yang kelima. At-Ta'liq, perhatikan halaman 35. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Huma bima'na wahid. Maksudnya huma yaitu yang pertama at-tauhid dan yang kedua syahadati an la ilaha illallah. Kedua ini bermakna satu. Kenapa? Karena tauhid itulah syahadah la ilaha illallah, dan syahadah an la ilaha illallah itulah tauhid. Paham? Fahuma min babi atfil mutaradifain. Sehingga penggunaan wawu di sini babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah itu masuk dalam bab pengatofan dua perkara yang memiliki makna sama. Mutaradifain, dua kata yang berbeda lafadznya tapi memiliki makna yang sama. Ini namanya taraduf. Dalam bahasa kita istilahnya dengan sinonim. Ya. Berarti maksud dari bab tafsir tauhid ya sama, bab tafsir syahadati an la ilaha illallah. Cuman disebutkan kedua-duanya akhwani fillah, nah padahal maknanya sama. Kenapa kau diatofkan padahal maknanya sama? Naam, untuk menguatkan, untuk memperjelas. Karena terkadang di sana ada orang-orang yang salah memahami tauhid. Pikirannya tauhid itu berbeda dengan syahadah an la ilaha illallah. Maka segera ditekankan di sini bahwasanya bab yang akan kita bahas di sini bab yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syahadah la ilaha illallah. Qala wa hadhihi al-mas'alatu akbarul masaili wa ahammiha. Di sini harusnya wa ahammuha, karena sama akbar, atafnya ke akbar. Wa hadhihi al-mas'alatu akbarul masaili wa ahammuha, dibetulkan harokatnya. Kama qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan permasalahan ini merupakan sebesar-besar permasalahan dan yang paling pentingnya sebagaimana yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala, dan akan kita lihat nanti pada penyebutan masail terkait bab ini. Kenapa? Karena seorang untuk bisa menjadi muwahhidin dia butuh mengetahui makna tauhid itu apa. Butuh mengetahui makna syahadah la ilaha illallah. Karena tanpa itu akhwani fillah, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang muwahhid. Qala wa haqiqatu tafsir tauhid al-ilmu wal i'tiraf bi tafarrudir rabbi bi jami'i sifatil kamal. Dan hakikat penafsiran tauhid itu adalah al-ilmu wal i'tiraf, pengetahuan dan pengakuan. Jadi dia mengilmui dan mengakui. Tentang apa? Bitafarrudir rabbi bi jami'i sifatil kamal. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya. Wa ikhlasul ibadatilah, dan mengikhlaskan peribadatan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti kalau kita perhatikan
dari apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, ikhwan, hakikat dari penafsiran tauhid yaitu apa? Mengilmui dan mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya. Tercakup di dalamnya rububiyah dan uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian wa ikhlasul ibadatillah, dan mengikhlaskan, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yarji'u ilal amrayn, dan yang demikian itu kembali kepada dua perkara pokok. Al-amrul awal nafyul uluhiyati kulliha. Betul kan harokatnya? Nafyul uluhiyati kulliha an ghairillah. Perkara yang pertama yaitu dengan meniadakan uluhiyah dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka ditiadakan darinya sifat keilahian. Kenapa? Karena sifat keilahian al-uluhiyah yaitu hak untuk diibadahi itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Bi an ya'lama wa ya'taqida annahu la yastahiqqul ilahiyatu wa la syai'an minal ubudiyyati ahad minal khalq, yaitu dengan mengilmui dan mengakui bahwasanya tidak pantas untuk menyandang sifat ilahiyah, untuk dituhankan, untuk diibadahi, dan tidak pantas sedikit pun untuk diserahkan kepadanya peribadatan seorang pun dari kalangan makhluk. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma. Tidak itu nabi yang diutus, tidak pula para malaikat yang didekatkan dengan Allah dan selain keduanya. Kalau nabi yang diutus dan malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah saja tidak pantas untuk dijadikan sekutu dalam ibadah, tidak memiliki hak untuk diibadahi, apalagi selain mereka berdua. Wa annahu laisa li ahadin minal khalqi fi dzalika hazzun wala nasib, dan mengilmui serta meyakini bahwasanya tidak ada bagi seorang pun dari kalangan makhluk dalam permasalahan uluhiyah itu bagian sedikit pun. Hazzun dan nasib sama. Berarti perkara pertama intinya apa? Nah, untuk menjelaskan tentang tafsir tauhid di sini, seseorang bisa mengetahui tauhid, perkara pertama yang harus dia betul-betul ilmui dan diyakini adalah apa? Harus dia apa? Meniadakan hak untuk diserahkan peribadatan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita harus apa? Meniadakan sifat uluhiyah dari semua perkara selain Allah. Baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu malaikat, baik itu wali, apalagi benda-benda mati. Yang itu terkandung dalam kalimat awal dari kalimat tauhid la ilaha. Wal amru tsani itsbatul uluhiyyati lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Yang kedua adalah dengan menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa tafarrudihi bima'alil uluhiyyati kulliha, dan
menetapkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat kemuliaan yang dengannya Allah pantas diibadahi secara keseluruhan. Wa hiya nu'utul kamali kulliha, dan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan secara keseluruhan yang wajib kita tetapkan bagi Allah. Wala yakfi hadzal i'tiqadu wahdahu hatta yuhaqqiqahu al-'abdu bi ikhlasid dini kullihi lillah. Dan yang demikian itu tidak cukup bagi hamba hanya sekedar mengilmui, mengakui Allah itu zat yang pantas diibadahi dan menolak hak uluhiyah dari semua selain Allah. Tidak cukup sampai apa? Dia mewujudkan keikhlasan di dalam amalannya secara keseluruhan untuk Allah. Fayaqumu bil islami wal imani wal ihsan, sehingga dia menegakkan keislaman, keimanan dan ihsan, wa bi huquqillahi wa huquqi khalqih, dan menegakkan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama makhluk. Qasidan bidzalika wajhallah wa taliban ridwanahu wa thawabah. Dibetulkan harokatnya. Fathah wa thawabah. Semata-mata meniatkan dengan itu semua untuk bisa mendapatkan anugerah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kala di surga, dan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala dan pahala darinya. Wa ya'lama anna min tamami tafsiriha wa tahqiqiha al-bara'atu min ibadati ghairillah, dan sampai dia mengetahui, ya, ini masih ataf kepada hatta yuhaqqiqahu, hatta yuhaqqiqahu al-'abdu bi ikhlasid dini kullihi lillah. Kemudian fayaquma bil islami wal iman. Kemudian wa ya'lama anna min tamami tafsiriha wa tahqiqiha al-bara'atu min ibadati ghairillah, dan mengilmui bahwasanya di antara kesempurnaan penafsiran tauhid dan perwujudannya adalah dengan berlepas diri dari peribadatan selain Allah. Wa an ittikhadha andadin yuhibbuhum ka hubbillah aw yuti'uhum ka ta'atillah aw ya'malu lahum kama ya'malu lillah yunafi makna la ilaha illallah asyaddal munafah. Dan harus mengetahui bahwasanya menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang dia cintai sebagaimana mencintai Allah, yang dia mentaati mereka sebagaimana mentaati Allah, atau beramal untuk mereka sebagaimana dia beramal untuk Allah, ini semua bertentangan dengan makna la ilaha illallah dan menghilangkan hal tersebut. Yunafi makna la ilaha illallah asyaddal munafah. Itu apa? Bertentangan dengan makna la ilaha illallah dengan pertentangan yang sangat kuat. Baik. Nah, di sini penjelasan global ikhwan tentang apa makna tauhid sebenarnya. Intinya berarti apa? Mengilmui, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, baik mencakup sifat rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kemudian diwujudkan dengan mengikhlaskan peribadatan kepadanya semata. Karena sekedar meyakini, mengakui, kalau enggak diwujudkan dengan ibadah, ini tidak cukup. Nah, taib. Makanya dalam bab ini ya kawan, nanti akan kita baca beberapa adillah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, terkait persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Makanya insyaallah kita bahas ketika masuk pada dalil-dalil tersebut
syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kita selesaikan dulu untuk ta'liq sehingga nanti tinggal membahas fawaid dari dalil yang dibawakan pada bab ini. Fabayyana al-musannifu rahimahullahu ta'ala anna min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dan musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara seagung dalil yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini dari Tariq bin Asyam dalam Sahih Muslim. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah, maka haram harta, darah dan pertanggungjawabannya, perhitungannya kelak atas Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi yang penting di dunia dia apa? Menunjukkan persaksian la ilaha illallah dan kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Falam yaj'al mujarradat talaffudhi biha 'asiman lid-dami wal mal bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha bal walal iqrara bidzalik wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah bal la yuharrima bal la yuharrama maluhu wala damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yuharram maluhu wala damu. Atau lam yuhram bisa, karena haruma yuhram. Lam yuhram maluhu wala damu. Ini kalimat perhatikan. Nabi SAW dalam hadis tersebut, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nabi tidak menjadikan akhwan sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai apa? Sebagai pelindung untuk ditumpahkan darah dan dirampas hartanya, menjadi penjaga dan menjadi terjaga darah dan hartanya, tidak. Bahkan tidak hanya sekedar mengetahui maknanya bersamaan dengan melafadzkan, tidak pula hanya sekedar mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dan juga apa? Tidak hanya sekedar kondisi dia yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah, tapi butuh ada perkara yang lain. Bahkan dikatakan di sini bal la yuhram maluhu wala damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Bahkan tidaklah diharamkan harta dan darahnya sampai ditambahkan kepada perkara yang disebutkan di depan, yaitu melafadzkan la ilaha illallah, mempersaksikannya, mengakuinya, mengetahui maknanya, tapi juga harus ditambah dengan apa? Kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Harus ada ini. Harus ada apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Apabila dia ragu-ragu atau tawakuf, maka mengakibatkan tidak terjaga darah dan hartanya. Qala wa tabayyana bidzalika annahu la budda min i'tiqadi wujubi ibadatillahi wahdahu la syarikalah wa min al-iqrari bidzalika i'tiqadan wa nutqan. Wala budda minal qiyami bi ibadatillahi wahdahu ta'atan lillahi wa qiyadan wala budda minal bara'ati mimma yunafi dzalika 'aqdan wa qawlan wa fi'la. Nah, sehingga jelaslah dengan penjabaran tersebut bahwasanya mesti harus mengakui
Wajibnya beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan mesti mengikrarkan yang demikian itu, i'tiqadan wa nutqan. Nah, dengan keyakinan dia dan dengan apa? Pengucapan dia. Baik. Dan juga mesti harus menunaikan peribadatan kepada Allah. Nah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan inqiyad, ketundukan kepada Allah. Dan juga tuntutan berikutnya mesti untuk berlepas diri dari segala sesuatu yang meniadakan hal-hal yang disebutkan di depan, segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, baik secara akidah, secara perbuatan, secara perkataan ataupun perbuatan. Qala wa la yatimu dzalika illa bi mahabbatil qa'imina bi tauhidillahi wa muwalatihim wa nusratihim. Dan tidak akan sempurna yang demikian itu kecuali dengan mencintai orang-orang yang menegakkan ketauhidan pada Allah dan memberikan wala serta pertolongan kepada mereka. Mencintai ahli tauhid, wa bughdhi ahli al-kufri wa syirki wa mu'adatihim, dan mesti membenci dan memusuhi pelaku kekufuran dan kesyirikan. La tughni fi hadzal maqami al-alfadzul mujarradah. Ini penting. Tidak cukup pada kondisi ini sekedar lafaz saja. Al-alfadz al-mujarradah, aku muwahhid, aku muwahhid. Wala da'awi al-khaliyah minal haqiqah. Dan tidak cukup sekedar apa slogan-slogan pengakuan dari hakikat yang sebenarnya, yang kosong dari hakikat yang sebenarnya. Naam, ad-da'awi al-khaliyatu minal haqiqah. Sekedar apa? Pengakuan tapi kosong dari kenyataan. Fala budda an yutabaqa al-ilmu wal i'tiqadu wal qawlu wal amal. Bahkan harus cocok antara ilmu, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ilmu, akidah, kemudian qaul yang dia ucapkan dan amalan itu harus selaras, mutabaq, cocok, tidak saling bertolak belakang. Fa inna hadhil asya'a mutalazimatun mata takhallafa wahidun minha takhallafatil baqiyah wallahu a'lam. Karena sungguhnya perkara-perkara ini mutalazimah. Mutalazimah, maksud mutalazimah yaitu apa? Saling terkait satu sama lain. Kalau ada yang satu maka harus ada yang lain. Ilmu, keyakinan, kemudian apa? Perkataan dan perbuatan. Kapan saja hilang salah satu dari hal-hal tersebut, maka yang lainnya pun akan hilang. Naam, wallahu a'lam. Ini kalimat ringkas untuk apa? Memberikan gambaran tentang bab yang akan kita pelajari, akhwan. Itu bab tentang tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh dengan fawaid seputarnya. Dihafal dulu pada bab ini, yang terdiri dari beberapa ayat dan satu hadis saja. Bab ini bab ringkas tapi sangat penting. Kenapa? Karena terkait makna dasar dari tauhid dan makna dasar dari la ilaha illallah. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.